Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Tuhanku dahsyat, memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Memberkatiku. Salam ibu-ibu WPA dan seluruh jemaat Gereja GKI Elim Kudus. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada malam hari ini saya akan share tentang firman Tuhan dengan tema keluar dari krisis ekonomi. Apa yang dimaksud krisis ekonomi? Keadaan yang sangat buruk dalam perekonomian.
Nah, mengapa kita bisa mengalami krisis ekonomi? Ada 3 penyebabnya. Bisa dari diri kita sendiri, bisa dari orang lain. Yang ketiga, bencana. Bisa dari bencana alam. Dari diri kita sendiri, krisis ekonomi itu ada 3 hal juga. Yang pertama, gaya hidup. Orang yang memiliki gaya hidup, kalau melihat barang, dia membelanjakan uangnya tidak sesuai kebutuhan, tapi sesuai keinginan. Salah pergaulan dengan teman-teman, dengan ibu-ibu yang suka nge-mall, itu juga bahaya. Karena kadang apa yang dilihat banyak sekali. Apalagi sekarang, barang-barang itu dijajakan lewat HP. Kalau kita tidak punya hati penguasaan diri, maka uang itu akan bablas untuk membelanjakan itu, sehingga gaji suami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita dalam 1 bulan. Akibatnya gali lubang, tutup lubang, apalagi kalau sudah tersangkut dengan uang renten. Wah, menggulung terus itu bunganya, dan krisis itu pun terjadi. Yang kedua, tidak dapat memanage keuangan, mana yang sangat dibutuhkan, mana yang dibutuhkan, mana keinginan. Maka dari itu, ibu-ibu, supaya kita terhindar dari krisis ekonomi, kita harus pandai-pandai memanage keuangan. Yang ketiga, gaya hidup, perilaku kehidupan. Misalkan makan, pantangannya diterjang, itu juga sangat berbahaya, karena bisa sakit, keluar masuk rumah sakit, bisa mengeluarkan uang yang banyak. Itu juga mengakibatkan krisis ekonomi. Yang kedua, orang lain, misalkan kerjasama dengan orang lain, ditipu, bekerja, mendirikan perusahaan atau apa, ditipu. Suatu saat saya bertemu dengan teman, dia menangis dengan kami berdua. Dia mengatakan, di aku iki kemiskinan 7 tingkat, hutang saya banyak. Nah, kenapa? Kan suamimu pejabat, kamu juga guru. Dia mengatakan, karena saya bekerja sama, berjualan perhiasan dengan teman gereja. Oh, teman gereja juga bisa melakukan seperti itu. Maka dari itu juga hati-hati. Sampai hampir dicerai suaminya karena dia tidak menuruti nasihat suaminya. Sudah ditegur, jangan nanti saya tidak sejahtera, jangan kerjasama dengan orang itu. Tapi karena wanita ini, teman saya ini tetap melakukan itu, sehingga semuanya dijual untuk menutup hutang, karena dia beli perhiasan itu secara kredit, dipinjamkan lagi ke orang lain. Itu terus krisis ekonomi yang disebabkan oleh orang lain ini kadang menyakitkan. Bisa orang yang tidak mengenal Tuhan, bisa juga dengan teman gereja. Hati-hati. Maka kita di dalam kita bekerja sama, kita harus hati-hati. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa keluar dari krisis ekonomi? Mari saya ajak ibu-ibu belajar dari firman Tuhan yang kita ambil dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Perikopnya judulnya minyak seorang janda. Demikian firman Tuhan.
salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan hanya kepada Elisa sambil berseru, "Hambaku suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Oh, ternyata suami dari janda itu anak buahnya dari Nabi Elisa, dan dia juga salah satu nabi. Mengapa bisa mengalami krisis ekonomi pada dia nabi? Karena sakit. Dan di sini tidak diceritakan sakit apa itu. Bahkan sampai habis hartanya semuanya untuk berobat. Dan dia datang kepada Nabi Elisa, "Ini bagaimana Nabi? Engkau tahu kan, suamiku takut akan Tuhan." Ternyata suami ibu ini hidupnya takut akan Tuhan. Istrinya tentunya juga takut akan Tuhan, anaknya juga takut akan Tuhan. Dia mengalami ketekanan, dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Sampai anaknya itu mau diambil. Harta yang paling berharga dalam keluarga adalah anak. Anak itu mau diambil dari penagih hutang itu, mau dijadikan budaknya. Dia mengalami depresi, ketakutan yang luar biasa. Tapi untung dia memiliki jalan keluar. Datang kepada Tuhan, datang kepada Nabi Tuhan. Ayat 2 mengatakan, jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Buli-buli mungkin botol ya, ada minyak. Di situ tidak dijelaskan apakah itu minyak goreng, apakah itu minyak tanah, tidak dijelaskan. Hanya buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, "Pergi, mintalah bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Minta mungkin trigen, mungkin drum, mungkin kalau botol-botol kecap isinya hanya sedikit ya ibu-ibu ya." Nah, di sini ibu itu dan anaknya minta ke tetangga. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara keluarga Nabi ini, keluarga ibu itu baik dengan tetangga. Kalau dia hubungannya dengan tetangga tidak baik, mesti tetangganya tidak mau. Nyatanya tetangganya mau memberikan. Maka dari itu ibu-ibu, hubungan dengan tetangga itu harus baik. Bahwa tetangga itu adalah saudara yang paling dekat dengan kita. Kita jalin hubungan dengan baik dengan tetangga kita. Nah, setelah ibu itu mendapatkan bejana-bejana itu, kemudian masuklah Nabi Elisa mengatakan, "Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah." Nah, ibu dan kedua anak itu percaya dengan perkataan Nabi Tuhan. Kemudian dia lakukan setelah mendapatkan buli-buli banyak sekali, karena utangnya banyak, dia banyak sekali. Kemudian masuk kamar ditutup. 3 orang, ibu dan kedua anaknya, bekerja bersama-sama untuk mengisikan minyak itu. Ketika minyak itu dituangkan ke dalam buli-buli itu penuh, yang di botol masih terus diisikan itu, sehingga semua buli-buli yang di tempat itu penuh semua. Ini berbicara tentang apa ibu-ibu? Bekerja sama dan juga memiliki iman yang teguh, perkataan abdi Tuhan, perkataan hamba Tuhan, perkataan
dengan firman Tuhan, dipercayai dengan sepenuhnya. Tidak ada gengsi-gengsian. Pintu ditutup. Kehidupan lama ditutup. Mungkin waktu dulu dia sebagai direktur atau pengusaha. Tapi ketika usahanya jatuh, dia mulai lembaran baru, ditutup sana. Anaknya ndak begini, aduh ma, kenapa kok sulit seperti ini? Tidak, anak-anaknya dan wanita itu bekerja sama. Kemudian ayat 5 mengatakan, pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnya pintu sesudah anak-anaknya mendekatkan bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Itu tadi ya. Ayat 6, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepadanya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana, Bu. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Nah, setelah kamar itu penuh, buli-buli yang penuh dengan minyak, dia tidak langsung bertindak, langsung menjual. Enggak. Ibu dan kedua anak itu datang kepada Elisa. Ayat 7 mengatakan, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu. Yang pertama kali apa? Bayarlah hutangmu. Di situ tidak mengatakan belanjakan uangnya setelah jual minyak, tapi bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anak. Pertama, hutang harus dibayar. Nah, apa yang terjadi dalam kehidupan wanita itu memberikan gambaran kepada kita langkah-langkah keluar dari krisis ekonomi. Yang pertama, datang kepada Tuhan, menyampaikan keluhan hati dan terus terang. Bisa bicara langsung melalui doa, tapi bisa juga datang kepada hamba Tuhan. Yang kedua, memiliki kehidupan takut akan Tuhan yang dimulai dari suami sebagai kepala keluarga. Takut akan Tuhan, anak istrinya juga akan takut akan Tuhan. Yang ketiga, memiliki iman yang teguh, percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong kesulitanmu. Tuhan Yesus akan mengeluarkan engkau dari krisis ekonomi. Mengalami kesulitan, tidak datang kepada saudara, tolongi aku. Saudara itu biasanya menolong sekali, 2 kali, 3 kali, setelah itu ya selesai. Nah, yang paling tepat, mempercayai kuasa firman Tuhan. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Kalau saat ini ibu-ibu, musim pandemi, banyak orang yang kena PHK, tidak ada penghasilan atau gaji hanya setengahnya. Apa yang Anda lakukan? Apakah menangis, berteriak-teriak? Jangan, bangkit, berdoa, mulai berusaha, minta petunjuk Tuhan apa yang harus Anda lakukan. Percaya, kalau kita bersatu, Tuhan akan memberikan pertolongan. Seperti wanita tadi, kita kalau harta tidak punya, uang tidak ada, apa yang kita jual sudah tidak ada lagi, Anda masih punya tubuh yang sehat, bisa kita gunakan bekerja. Sekarang bekerja apa? Kan sulit.
ibu-ibu bisa mempostingkan barang-barang teman-teman, barang-barang jualan. Dari situ nanti kalau ada pesanan, ibu-ibu akan dapat keuntungan. Apapun bisa kita kerjakan, mungkin bisa memijat, pijat masase, bisa juga pijat bayi, itu juga mendatangkan berkat. Dan misalkan kita bisa membantu orang lain menyetrika, mencuci, tidak ada kata yang sulit bagi seorang wanita. Apa yang masih ada padamu, persembahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus akan memberkati kita kalau kita mau berusaha. Jangan begini, kan firman Tuhan mengatakan berkat itu akan diberikan pada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Terus hanya tidur-tiduran, menangis, mengasihani diri sendiri? Tidak. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 mengatakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jalin kesatuan dengan keluarga, berdoa, mesbah keluarga seperti yang saya sampaikan pada bulan yang lalu. Dan Anda bisa keluar dari krisis ekonomi dengan pertolongan Tuhan. Dan Anda yang berusaha bersama-sama dalam satu keluarga. Mari Ibu, sebelum terjadi krisis ekonomi, jaga hidupmu supaya Anda tidak jatuh dalam krisis ekonomi. Terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala kebenaran firman-Mu. Meteraikan di dalam hati kami. Ampuni kalau kami tidak dapat mengelola keuangan kami. Kalau gaya hidup kami tidak berkenan di hadirat-Mu, sehingga kami mengalami krisis ekonomi. Tuhan, ampuni kami, ya Tuhan, aturlah kami. Berikan kepada kami Tuhan roh penguasaan diri, sehingga kami dapat memanage keuangan kami. Kami membelanjakan sesuai dengan kebutuhan kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, dan kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, yang sudah merugikan kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Tolonglah Tuhan ibu-ibu, keluarga yang mengalami krisis ekonomi, yang mau menguliakan anak-anak mereka. Engkau berkati Tuhan, Engkau cukupi semua. Seluruh jemaat GKI Elim, tidak ada seorang pun yang mengalami krisis ekonomi. Kami berseru kepadamu, tolonglah Tuhan jemaatmu. Setiap hari kami bisa makan, kami tidak kekurangan. Limpahkanlah berkat-Mu. Berkat Abraham turun atas seluruh jemaat GKI Elim dan seluruh penonton YouTube yang berbahagia pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam ibu-ibu. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi keluarga ibu-ibu. Hati-hati, jangan sampai mengalami krisis ekonomi karena perbuatan kecerobohan, kebodohan kita. Amin. Salam. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku, satu-satunya yang ku andalkan.
hanya